Amon, Petrus, Andreas. Hai adik. Hai Kak siapa? Hai Kak Yasi. Lagi apa nih Kak? Kayaknya mikir banget gitu ya. Ya tadi nih Kak, aku tuh dapat tugas dari para pamong buat ngafalin 12 murid Tuhan Yesus. Nah sementara aku tuh awalnya cuma 10 Kak. Duanya lagi tuh aku lupa. Siapa ya? Ya Kak siapa ini gimana sih? Gimana kalau aku ajarin aja Kak? Boleh? Kita bareng-bareng belajar sama adik-adik di rumah juga. Ya boleh Kak, tapi sebelumnya kita sapa dulu aja. Yuk kita jangan lupa ya sapa adik ya. Boleh ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat ya di rumah. Pasti sekarang udah pada ganteng-ganteng dan udah cantik-cantik kan? Udah siap ibadah kan pasti? Ya pasti udah siap. Gimana Kak? Kita jadi latihan kan? Jadi dong Kak. Tapi Kak, sebentar Kak. Kita latihan nggak ada. Ya main lagi gimana nih Kak ya? Oh iya, kita main dulu kali ya. Kita main kita harus latihan ya adik-adik. Lihat ya. Lihat ya adik-adik. Ini dia pemain musik kita. Sita. Wah, ganteng-ganteng ya adik-adik. Ya gimana? Mana kalau kita kenal dulu nih? Kan kita mau nggak kenal nggak? Kak sayang ya kan Kak? Iya betul Kak. Kita kenal dulu. Ada siapa Kak? Yang pertama ada Mas Pohan. Hai. Yang kedua ada Mas Arya. Gimana nih kakak-kakaknya? Siap memuji Tuhan? Siap. Wah, siap ya adik-adik. Harus semangat. Siap ya. Semangat juga seperti kakak-kakaknya. Oke Kak, kita pujikan ya. Ya, kita belajar bareng ya Kak ya. Iya. Bentar Kak, bentar. Kita belum berdoa. Oh iya. Jadi kita berdoa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, kakak kami, adik kami, orang tua kami. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan untuk pagi hari ini. Kau kiranya berikan kami hati yang penuh syukur Bapa dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, langsung aja kita latihan ya adik-adik. Kita hafalin 12 murid Tuhan Yesus. Musik Kak. Ya udah apa lah Kak? Nanti ujian buat kakak pamongnya udah hafal. Adik-adik di rumah juga udah hafal kan ya? Oke. Nah Kak, kakak tahu nggak? 12 murid Tuhan Yesus itu setia loh buat ikut Tuhan Yesus. Kakak gimana? Setia nggak ikut Tuhan Yesus? Setia dong Kak, sampai adik-adik pastinya setia dong ikut Tuhan Yesus. Oke, kita akan pujikan pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Adik-adik mungkin masih belum itu ya, rada belum Tahu lagunya ya. Oke, gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Oke, musik. Adik-adik berdiri.
kita mau pengakuan iman resmi. Oke kakak-kakak, berdiri ya kakak-kakak. Oke, pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk adik-adik, silakan duduk kakak. Nah, tiba saatnya nih Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Bapak. Dan tiba saatnya Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapak. Dan ajarlah kami Bapak untuk setia dan taat untuk mengikuti Tuhan Yesus seperti 12 murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati para pamong yang mengajar, biarlah segala yang diucapkan keluar daripada-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membacanya dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Judulnya adalah Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak Tifa untuk pembacaan Alkitabnya. Ya, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab hari ini menceritakan bahwa banyak sekali perempuan yang turut serta dan melayani Tuhan Yesus saat melakukan perjalanan pemberitaan Injil. Bagi orang Yahudi pada zaman itu, perempuan-perempuan itu dianggap sebagai golongan masyarakat kelas kedua, ya. Artinya mereka tidak dianggap penting sebetulnya. Yang penting itu adalah golongan pria, ya. Dan kedudukan mereka di bawah kaum laki-laki. Namun ternyata tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menganggap perempuan sebagai golongan masyarakat yang sama dan setara dengan kaum laki-laki. Karena itu Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan sama seperti laki-laki. Perempuan-perempuan itu yang mengikuti Tuhan Yesus melayani dengan kemampuan dan harta yang mereka miliki. Mereka melayani dengan sepenuh hati karena Tuhan Yesus telah membebaskan mereka dari segala kesulitan, dari segala belenggu yang mereka hadapi sebelumnya. Seperti tadi diceritakan ada beberapa orang yang disebutkan di situ, ada yang dibebaskan dari 7 roh jahat, ada yang dibebaskan dari sakit penyakit, ada yang dilepaskan dari segala dosanya, lalu mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, pelayanan kepada Tuhan Yesus
seringkali tidak mudah dan menghadapi banyak tantangan bagi perempuan. Mungkin perempuan sering dianggap tidak mampu atau sebagai warga kelas 2 yang tadi disebutkan ya. Karena seringkali laki-laki tidak mau kalah dengan perempuan. Bahkan mungkin ingin menjatuhkan atau sulit untuk diajak kerjasama karena dianggap tidak setara seperti itu. Seiring dengan kemajuan zaman dan kesadaran mengenai kesetaraan, maka kerjasama laki-laki dan perempuan itu sangat diperlukan dan akhir-akhir ini semakin membaik. Ya, kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan walaupun itu pekerjaan laki-laki. Seperti contohnya kita lihat di sini ada pilot wanita, bahkan pilot tempur atau tentara wanita atau bahkan supir bus wanita. Dan pekerjaan-pekerjaan wanita atau perempuan juga banyak juga yang dilakukan oleh laki-laki seperti koki ya. Karena koki-koki handal sekarang banyak juga yang pria. Jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sekarang sudah sangat seimbang. Ya, nah, adik-adik, perkembangan Gereja Kristen Jawi Wetan juga tidak terlepas dari peran perempuan. Ya, bahkan pendiri GKJW yaitu tokoh yang sangat terkenal, Yohanes MD namanya, itu dalam pengabaran Injilnya di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, itu dibantu oleh perempuan. Perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya yaitu istri dan anaknya. Istrinya bernama Amarentia Manuel dan anaknya yang bernama Yohana Wilhelmina. Ya, mereka membagikan traktat atau selebaran-selebaran dari terjemahan Injil Markus dalam bahasa Jawa. Ya, karena yang diberi selebaran itu adalah orang-orang Jawa, ya. Jadi diterjemahkan Injil Markus itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa di traktat-traktat yang dibagikan dan menyebabkan banyak sekali orang-orang di Jawa Timur percaya kepada Kristus dan dibaptis. Nah, dari contoh-contoh yang Bu Mami tadi sudah sebutkan membuktikan bahwa nas kita hari ini, Injil yang dibaca tadi merupakan kabar baik bagi semua orang. Tidak memandang gender, laki-laki maupun perempuan bisa melayani Tuhan. Kalau kita kembali ke bacaan kita tadi di dalam Lukas disebutkan bahwa wanita-wanita ini melayani Tuhan dengan harta mereka. Ya, dengan sukarela, sukacita mereka melayani Tuhan dengan harta mereka. Mereka menyediakan makanan untuk tidak hanya Tuhan Yesus tetapi seluruh rombongan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka dengan sukacita karena apa? Karena itu merupakan ungkapan syukur mereka, sehingga mereka rela untuk melayani Tuhan. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka melayani dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, kita pun demikian, ya, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kalau kita bersyukur, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang bisa musik, melayani dengan mengiringi. Yang bisa nyanyi, melayani dengan pujian yang dinaikkan untuk Tuhan. Yang bisa menggambar, kita buat ilustrasi, bisa kita pakai untuk melayani juga. Atau apapun juga, kita pakai untuk melayani Tuhan. Siap melayani adik-adik?
tidak memandang laki-laki ataupun perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, karena Tuhan Yesus sudah baik Kak sama kita, Tuhan Yesus sudah memberkati kita, saatnya kita akan memberikan yang terbaik juga sama Tuhan Yesus. Iya, betul tuh Kak. Adik-adik siapin ya persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan lagu Bawa Persembahanmu. Mendengarkan firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan, kita udah persembahan. Saatnya kita apa Kak? Doa syafaat ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali ke dalam hadirat Bapa. Kami akan berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati bangsa kami dan Engkau selalu menyertai bangsa kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi permasalahan dalam bangsa kami, kiranya Engkau segera pulihkan bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GKJW Tropodo. Kiranya Engkau berkati gereja ini Tuhan, supaya semakin bertumbuh Tuhan, supaya bisa menjadi terang dan terang untuk sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati warga-warganya Tuhan, agar semakin setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sebuah doa kami yang akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Bapa. Bapa, tiba saatnya kami mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan Bapa, agar apapun yang diajarkan oleh guru-guru kami di sekolah Bapa, kami dapat menerimanya dengan baik dan kiranya ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk kedua orang tua kami, berkati di dalam pekerjaannya, kesehatannya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sampai mereka bisa melihat kami sukses Tuhan. Kami juga mau menyerahkan persembahan kami Bapa yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar menjadi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Engkau juga berkati saudara kami yang mengurus persembahan kami Bapa, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijakan Bapa agar bisa seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan kami juga tiba saatnya Tuhan sudah selesai untuk ibadah, kiranya Bapa menyertai kami di aktivitas kami selanjutnya Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami yang jauh dari sempurna, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Iya. Wah, kayaknya kita udah di akhir ibadah nih Kak. Iya, tapi jangan sedih adik-adik, besok minggu kita masih ketemu lagi. Adik-adik tetap semangat dan sukacita ya. Oke, kita akan pujikan lagu kebangsaan kita, Aku Anak GKJW.